Dilaporkan honorer yang diperbantukan menjaga pintu perlintasan kereta api diterima sebagai ASN P3K dan P3K paruh waktu. Konsekuensinya, 7 honorer Dishub Oku ini tidak boleh lagi menjaga pintu perlintasan karena melanggar aturan. Itulah sebabnya PT KAI harus mencari pengganti penjaga di daerah rawan kecelakaan tersebut. Setelah diterima sebagai ASN, PPPK, dan P3K paruh waktu OKU, maka ASN bersangkutan tidak boleh lagi melaksanakan tugas di luar OPD yang menaunginya. Untuk informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Leni Juwita, jurnalis Sriwijaya Post yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Leni, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat sore Tribuners dari Kota Batu Raja, Kabupaten Agam Pemerintah ini dapat kami laporkan tentang kekhawatiran warga yang biasa berlalu lalang di jalan lintas kereta api Air Gading. Menyusul setelah diterimanya 7 honorer yang diperbantukan menjaga pintu perlintasan menjadi ASN P3K dan P3K paruh waktu. Saat ini sebenarnya pihak dari PPKI sudah memasang himbauan keselamatan agar pengendara yang berlalu lintas di pintu perlintasan lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Di sisi lain, dengan sudah diterimanya 7 honorer ini menjadi P3K dan P3K paruh waktu, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Agus Salim menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal 1 September 2025 pegawai honorer yang ini sudah diangkat menjadi ASN tersebut tidak bisa lagi diperbantukan di pintu perlintasan PTK. Padahal pintu perlintasan PTK ini sebenarnya sangat rawan sekali terhadap kecelakaan lalu lintas dan hampir setiap bulan ada saja korban yang mengalami kecelakaan di lokasi tersebut. Namun seperti ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan bahwa sesuai peraturan Menteri Pan RB bahwa pegawai yang sudah diangkat atau yang sudah menjadi ASN baik itu P3K penuh waktu dan paruh waktu harus mengabdi di tempat tugasnya masing-masing di OPD yang menaunginya. Sementara untuk uh, perlintasan kereta api memang tidak ada uh, jurusan ke situ, jadi tidak ada formasi jurusan untuk menjaga perlintasan kereta api. Selanjutnya ditegaskan oleh Agus Salim bahwa sebenarnya pihak dari Dishub ini sendiri pada tahun 2014 lalu itu memang ada MOU di bawah saat itu di bawah kepemimpinan Bupati Ogan Komering Ilu almarhum Purwana Aziz, mengingat tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas menjaga perlintasan. Namun semua biayanya ditanggung oleh Dinas Perhubungan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Agam Komering Ulu yang membayar honornya dengan nominal 1.200.000 per orang. Namun saat ini MOU itu sendiri sudah lama habis, sementara honorer yang diperbantukan menjaga perlintasan PT rel kereta api ini juga sudah diangkat sebagai ASN P3K dan P3K paruh waktu. Itulah sebabnya pihaknya akan menarik semua personil yang tadinya diperbantukan untuk menjaga perlintasan PTK. Disebutkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Komering ini, meskipun pihaknya sudah mendeadline sampai tanggal 1 September 2025, nah, pihaknya masih menunggu solusi dari PT KAI dan Balai Perkeretaapian karena pihaknya sudah mengirimkan surat untuk mencarikan solusi apabila di apabila memang masih dibutuhkan tentunya PT KAI harus mencari pengganti lain karena ASN yang sudah menjadi P3K
paruh waktu dan P3K penuh tidak dibenarkan untuk menjaga pintu perlintasan PTK. Di sisi lain, Deputi Keamanan PTK, Letnan Kolonel Jais menjelaskan bahwa memang terhitung 1 September mendatang, semua personil yang sudah diangkat menjadi P3K dan P3K paruh waktu akan ditarik oleh Dinas Perhubungan. Selanjutnya, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dengan cara memasang spanduk yang bertuliskan untuk menjaga keselamatan di wilayah tersebut, karena 2 titik yang selama ini dijaga oleh tenaga honor yang terbantukan itu di Air Gading yang merupakan titik yang paling rawan sering terjadi kecelakaan, itu dijaga oleh 4 honorer, dan di Kemelak, perlintasan Kemelak juga dijaga 4 honorer. Namun 7 diantaranya sudah diterima di P3K dan 1 orang memasuki masa pensiun. Itulah sebabnya pihak PTK saat ini masih mencari solusi untuk mencari pengganti penjaga rel perlintasan di PTK. Demikian rekan Yusina yang bisa kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Leni Juwita, jurnalis Sriwijaya Post. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Deputi Pengamanan PT Kereta Api Indonesia. Selengkapnya untuk Anda. Kami memasang himbauan spanduk ini, himbauan untuk pada masyarakat, agar lebih hati-hati lagi apabila melintas di perlintasan yang tidak dijaga terutama. Karena perlintasan ini TMT atau terhitung mulai dari tanggal 1 September, kemungkinan ini tidak ada yang menjaga, sehingga kami memasang himbauan ini kepada masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.